Selamat selamat pagi rekan-rekan semuanya. Apakah suara saya bisa didengar? Selamat pagi Pak. Oke. Baik, kita bisa mulai sekarang untuk perkuliahan kita pada pertemuan yang ketujuh ini. Untuk mengawali kegiatan perkuliahan kita, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Slide presentasi saya sudah tampil belum rekan-rekan? Apakah? Siap, sudah. Siap, sudah Pak. Oke, sudah ya. Baik. Siap, sudah Pak. Terima kasih atas masukannya. Kita mulai melanjutkan pertemuan yang kemarin, bahwa hari ini kita masuk ke pertemuan ketujuh ya. Jadi ini pertemuan sebelum UTS ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk pekan depan kita sudah ada UTS ya. Nah, untuk materi hari ini topiknya adalah tentang communication interface. Jadi untuk capaian pembelajaran pada pertemuan ini nanti rekan-rekan Taruna dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam komunikasi antarmuka. Jadi interface itu antarmuka pada microcontroller serta memberikan contoh implementasinya. Nah, jadi yang namanya apa ini antarmuka. Jadi untuk media komunikasi berarti kita lebih mengenalnya itu sebagai sarana untuk bertukarnya informasi. Nah, jadi ini interface ini adalah antarmuka untuk saling berkomunikasi antara satu bagian ke bagian yang lain. Tentunya yang dikomunikasikan di sini adalah nanti komunikasi data. Nah, perlu dilihat juga seperti ini, sedikit akan saya ingatkan kembali bahwa pernah Anda dulu di SD ya, belajar membuat telepon seperti ini ya, telepon-teleponan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah komunikasi. Tentunya seperti definisinya bahwa komunikasi itu adalah suatu kegiatan untuk saling bertukar informasi. Tentunya di sini ada orang yang memberikan informasi atau pihak yang memberikan informasi. Begitu juga sebaliknya ada yang menerima. Dan medianya ini atau sarana untuk menyampaikan informasi ini adalah ada suatu alat. Nah, begitu juga nanti di sistem microcontroller, maka nanti ada yang namanya communication interface. Nah, itu antarmuka untuk berkomunikasi. Nah, yang dikomunikasikan apa? Itu nanti adalah data. Data sebagai contoh nanti data dari sensor, kemudian data yang akan dikirimkan ke driver, misalnya ke motor driver atau ke perangkat I/O yang lain. Nah, di sistem microcontroller nanti untuk komunikasi interface-nya itu nanti dia akan berhubungan dengan perangkat luar. Nah, kalau mengingat yang kemarin rekan-rekan pernah belajar tentang bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di sistem microcontroller. Nah, itu ada di dalam suatu sistem itu sendiri. Nah, sedangkan ada salah satu bagian yang harus ada, yaitu unit I/O. Nah, unit I/O inilah nanti yang akan berkomunikasi dengan perangkat luar. Nah, sebagai contoh di sini, nah ini adalah salah satu contoh suatu sistem. Nah, ini perlu Anda bisa simak ya, di situ ada suatu rangkaian, nama rangkaiannya adalah stepper motor control using an accelerometer. Jadi di gambar yang Anda lihat di situ, ini adalah pengendali motor stepper. Motor stepper itu yang ada di sebelah
kanan ini ya, ini adalah motor stepper, dan ini yang akan kita kendalikan. Nah, dia akan dikendalikan oleh apa? Nah, oleh sistem microcontroller. Nah, oleh sistem microcontroller yang ada di Arduino Mega ini. Nah, kemudian dia akan mengontrolnya pakai apa? Nah, dia akan menggunakan wireless communication. Jadi, nah, yang ada di bagian kanan ini, nah, di sebelah kanan ini adalah yang akan dikendalikan. Sebentar, saya ubah dulu ya sharingan saya ini, share screen saya biar nanti saya bisa menjelaskan. Bentar ya. Mungkin sambil menunggu saya mengganti share screen, apakah rekan-rekan ada pertanyaan sampai di sini berkaitan dengan sistem komunikasi data? Barangkali rekan-rekan ada yang sudah pernah membaca seperti itu ya, pernah membaca atau juga Anda pernah belajar pemrograman atau ada rekan-rekan yang pernah belajar di robotika. Nah, tentunya di situ juga tidak terlepas dari yang namanya sistem komunikasi data. Nah, jadi istilah-istilah ini nanti akan selalu kita gunakan, terutama pada saat kita akan menambahkan beberapa perangkat piranti yang akan kita gunakan sebagai masukan atau juga sebagai output. Mohon ditunggu ya, ini sedang saya bukakan. Oke, saya share screen ulang. Ada yang ingin tanyakan rekan-rekan sampai di sini sambil menunggu saya menyiapkan share screen-nya? Dari pembelajaran kemarin ada yang ingin ditanyakan tentang komponen-komponen? Izin Pak, izin mau tanya Pak. Silahkan Mas Kevin. Bus sistem itu apa Pak ya? Nah, sistem Yang bus lebih ya. jelasnya Pak, belum terlalu paham. Oke, sistem bus itu Iya, sekelompok perangkat atau sekelompok jalur yang di mana di dalamnya itu ada kumpulan jalur data. Jadi bus data itu seperti halnya yang akan kita pelajari di sini di data communication ini. Cuma dia ada di dalam sistem itu. Nah, kalau lebih jelasnya di sini ya, saya tampilkan di sini. Nah, di sini Anda melihat satu komplek ya, rangkaian ya ini ya. Nah, kalau yang akan kita pelajari komunikasi data itu nanti ya ini kabel yang ada di sini misalnya. Dia akan terhubung ke Arduino microcontroller-nya. Kemudian dari ini adalah driver motor ya. Nah, ini adalah driver motor. Sebentar. Nah, ini nanti akan terhubung ke Arduino juga microcontroller ke sini. Nah, itu namanya ini ya antarmuka atau interface. Tetapi kalau sistem bus itu nanti dia otomatis sudah ada di dalam sini. Yang kemarin kita simak, kalau ada yang masih ingat ya, ada komponen utama, ada CPU, kemudian ada memori dan ada unit I/O. Nah, di dalam sini kan sudah ada bagian-bagian itu. Nah, itu dia akan saling terhubungnya dengan sistem bus dari data yang sudah sekelompok jalur yang akan menghubungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, itu namanya sistem bus. Seperti itu ya, Mas ya. Bus. Jadi ada sekelompok kumpulan jalur yang dimana di situ bisa untuk mengirimkan atau menerima data dan juga untuk data clock, ada data informasi dan juga nanti di situ ada juga bisa disisipkan ada yang namanya power supply di situ. Itu bisa ke sana. Sekelompok kumpulan. Jadi ada beberapa bagian seperti itu. Sudah bisa dipahami, Mas Kevin? saya bisa Pak, terima kasih. Ya, dan itu nanti munculnya ada di dalam sini biasanya.
di dalam microcontrollernya itu, ya, dalam chip. Nah, sedangkan yang kita lihat di sini, ya, ini kan yang Anda praktekkan juga ya, kemarin menggunakan Arduino Uno itu ya, yang ada di Tinkercad itu. Nah, itu sudah satu bagian, di mana di sini sudah ada microcontroller chipnya, sudah ada input outputnya, ada ADC-nya, ada power supply-nya lengkap. Nah, sedangkan chip microcontrollernya itu hanya di sini ini aja. Nah, oke ya. Nah, sedangkan di sini ini adalah jalur-jalur untuk komunikasi I/O atau untuk input output, untuk kita hubungkan ke sensor, dan juga ada yang namanya data communication, atau istilah yang kita pelajari di sini adalah ada antarmuka atau interface. Nah, communication interface. Jadi untuk berkomunikasi ke perangkat luar, nah ini nanti bisa menggunakan jalur-jalur di sini. Tentunya ini apakah selalu bisa digunakan? Nah, itu belum tentu, karena ini adalah sekelompok chip atau beberapa pin di mana nanti yang akan kita gunakan untuk komunikasi itu adalah beberapa chip tertentu. Misal contoh ya, di situ ada I2C, kemudian ada ISP. Nah, itu nanti ini akan kita gunakan untuk komunikasi ke bagian luar perangkat. Misal kita akan hubungkan dengan, ini namanya Bluetooth ya. Nah, jadi ini akan saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Nah, ini adalah suatu rangkaian stepper motor control menggunakan accelerometer. Jadi, awalnya tujuannya adalah rangkaian ini untuk mengendalikan ini. Ini namanya motor stepper. Jadi motor ini akan memberikan suatu gerakan melalui asnya di sini ya. Ini untuk berputar dalam derajat. Dia tidak berputar langsung 360 derajat seperti halnya kita menggunakan motor DC atau motor AC. Tapi motor stepper ini berputarnya step per step. Dan ini resolusinya itu tergantung speknya ini ya. Kalau misalnya dia resolusinya 1 derajat per step, nah berarti nanti untuk berputar penuh maka dia harus butuh 360 derajat. Nah, untuk implementasinya ini biasanya untuk positioning. Misal contoh di motor stepper itu ada di flap, ada di elevator ya. Di rudder kalau Anda membuat pesawat fixed wing itu. Nah, nanti dia akan dipasang di situ untuk mengatur posisi. Tapi untuk quadcopter tidak menggunakan motor seperti ini ya. Jadi ini motor stepper ini untuk positioning. Misalnya Anda akan menggerakkan sesuatu, misalnya di dalam printer itu juga ada, yang dia membutuhkan posisi yang presisi. Yang jelas kalau di pesawat fixed wing itu untuk menggerakkan elevator, untuk menggerakkan rudder, menggerakkan flap, nah itu dia butuh posisi berapa derajat dan sebagainya. Ini akan kita putar, akan kita gerakkan. Nah, motor ini akan bisa berfungsi atau berputar. Berapa derajatnya itu akan dikendalikan oleh yang namanya microcontroller. Nah, namun tidak bisa sebuah microcontroller ini dia langsung bisa mengendalikan seperti ini tuh, nggak bisa. Nah, maka harus ada yang namanya driver. Nah, ini namanya driver ini yang saya lingkari ini. Nah, di dalam contoh ini kita menggunakan A4988. Driver ini fungsinya untuk mengubah yang berupa sinyal data. Sifatnya sinyal data itu adalah arusnya sangat rendah, sangat kecil, dan dia akan mengeluarkan sinyal atau tegangan dalam mempunyai arus yang tinggi, lebih tinggi ya, arusnya lebih besar, untuk menggerakkan motor ini. Jadi dia mengonversi dari data menjadi sinyal listrik yang lebih besar untuk mampu menggerakkan motor stepper ini. Nah, sebenarnya motor stepper ini disuplai oleh power supply yang ada di sini. Nah, ini drivernya yang ada di sini, drivernya. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ini kok mau bisa menggerakkan ini? Karena ada data dari
Arduino microcontroller, data dari sini, ya, data dari sini itu dikirimkan ke driver ini melalui apa namanya? Nah, melalui ini yang namanya interface ini. Nah, ini ya di sini warna hijau dan biru. Nah, inilah yang menjadi pengirim data ke motor stepper. Nah, di sini adalah proses pengiriman informasi yang berupa sinyal perintah ke driver ini, sehingga driver ini mampu menggerakkan motor stepper ini. Nah, kalau kita urut lagi lah, data sinyal ini bagaimana proses pengolahannya? Dia mau menggerakkan motor ini berapa derajat, misalnya 5 derajat, 10 derajat, dari mana? Ya dari sini, dari microcontroller ini. Nah, microcontroller ini kok bisa tahu ini harus menggerakkan berapa? Nah, ini ada algoritma yang diprogramkan di sini. Nah, jadi ada program yang kita tuliskan, yang kita upload, yang kita masukkan ke dalam microcontroller ini. Nah, tentunya yang namanya algoritma itu kan berupa kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang nanti akan mengendalikan ini berdasarkan apa? Berdasarkan masukan. Nah, kalau kita akan membuat motor ini bergerak secara otomatis, nah, berarti masukan itu kita dapatkan dari mana? Bisa dari sensor. Nah, contoh di sini adalah sensornya menggunakan accelerometer. Ini sensornya ada di sini, ya kan? Ini akan membaca posisi. Nah, kemudian dari sensor ini dia akan dikirimkan ke microcontroller yang satunya nih, yang ada di unit input, ya, yang ada di unit memberikan data. Dia menggunakan Arduino. Accelerometer ini akan memberikan data ke Arduino ini melalui jalur komunikasinya di sini. Inilah yang dinamakan communication interface-nya di sini. Nah, ada dua jalur, ada di sini pin SDA, ada SCL. Nah, inilah yang akan mentransfer data dari sensor ini ke Arduino di sini. Nah, Arduino yang Uno yang ada di kiri ini fungsinya dia hanya collecting data. Dia akan mengumpulkan data saja. Nah, lalu data ini akan dikemanakan? Data ini akan dikirimkan melalui Bluetooth. Nah, ini Bluetooth ini namanya. Bluetooth itu adalah media pengiriman data tanpa kabel. Dia menggunakan wireless ya, dia tanpa kabel. Nah, data ini dari sensor kemudian dikirimkan oleh Arduino ini akan diteruskan ke Bluetooth. Nah, melalui ini. Nah, ini juga interface nih. Nah, ini adalah communication interface juga. Dia adalah mengirimkan data. Jadi, communication interface ini adalah untuk menjadi sarana dalam proses pengiriman maupun penerimaan data. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah tadi ini ya dua ini namanya interface ya untuk komunikasi. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ini adalah interface. Nah, sehingga dari sini, dari Bluetooth, dia akan dikirimkan melalui udara, media udara tanpa kabel. Dia akan diterima lagi oleh Bluetooth yang di receiver. Nah, dari Bluetooth dia akan diteruskan ya, ke Arduino Mega ini yang akan berfungsi untuk mengolah data. Dia menerima data, diproses, diolah, kemudian dia akan dikirimkan ke driver untuk mengendalikan motor ini. Jadi prosesnya bertingkat, mulai dari dia mendapatkan data kemudian dikirimkan oleh transmitter.
diterima oleh receiver, kemudian baru digunakan untuk mengolah data. Untuk diolah datanya dan baru dia digunakan untuk mengendalikan motor stepper ini. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, yang dinamakan communication interface itu ya, yang dinamakan communication interface itu ya jalur-jalurnya tadi. Nah, di contoh di sini adalah di sini. Ini communication interface menggunakan sistem I2C. Ya. Kemudian di sini ini juga namanya communication interface. Nah, kemudian dari sini ke sini. Nah, ini adalah communication interface. Dia menghubungkan dari satu unit ke unit lain. Di sini adalah dari sensor ke microcontroller atau dari microcontroller ke sensor atau dari microcontroller ke driver. Ini driver ya, driver motor. Nah, sedangkan yang ini apa ini? Yang tadi kan belum, ini juga terhubung nih. Nah, ini juga terhubung. Ini apa ini? Ini termasuk communication interface bukan? Ini bukan. Karena apa? Di sini adalah power supply. Ya, sumber tegangan, sumber daya. Jadi nggak mungkin yang namanya sensor, kemudian Bluetooth, kemudian motor driver ini dia akan berfungsi kalau tidak ada power supply. Makanya di sini juga ditambahkan yang namanya power supply. Kalau nanti Anda merangkai-rangkaian, misalnya sudah menghubungkan ini data-datanya, tapi kok ini nggak berfungsi, ternyata lupa, atau bahkan power supply-nya ini belum disambungkan, maka nanti tidak akan berfungsi. Jadi power supply itu mutlak ya, harus ada di semua bagian, baik itu sensor ataupun bagian-bagian yang lainnya. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang dinamakan communication interface itu. Bisa dipahami? Mas Schneider oke? Mas Darwin? Mas Reza? Siap, bisa Pak. Jadi seperti itu ya yang dimaksud communication interface. Ini adalah salah satu contoh. Tentunya masih banyak yang aplikasi-aplikasi implementasi yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian saya masuk ya. Nanti ada macamnya itu apa saja. Di data komunikasi ini ada macamnya apa saja. Nah, nanti ada yang namanya serial paralel yang perlu dicermati nih. Kemudian ada yang namanya sinkronus atau asinkronus. Kemudian ada yang juga bentuknya bus atau point to point. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian ada yang namanya full duplex atau half duplex. Nanti ini macam-macam ini harus kita ketahui satu persatu. Perbedaannya apa. Kemudian yang terakhir ini ada based on a master slave. Nah, ini nanti ada yang model menggunakan master slave dan ada nanti juga yang menggunakan consist of equal partner. Jadi bedanya apa nanti? Nah, itu nanti akan kita lihat satu persatu di pembahasan berikutnya. Yang pertama di sini adalah namanya serial or parallel. Dalam komunikasi, nah, ini sudah saya tunjukkan dalam bentuk simbol ya. Dalam komunikasi data, nah itu juga ada istilahnya yang namanya seri atau paralel. Nah, yang membedakan antara serial dan paralel ini ada cermati. Yang pertama adalah a serial interface send data sequentially one bit at a time. Jadi di komunikasi serial ini data dikirimkan satu persatu di tiap waktu. Contoh di sini, di contoh atas ya, yang serial interface example ini. Nah, ini data akan dikirimkan dari yang kanan ini, transmitting side ya. Dari kanan ini akan dikirimkan menuju ke receiving side. Nah, pengirim dan penerima ini
bisa implementasinya bisa bermacam-macam ya. Ini bisa dari sensor ke microcontroller atau dari microcontroller ke sensor. Tapi yang jelas ini adalah pengirim. Nah, data dari transmitting side akan dikirimkan ke receiving side. Nah, ini dikirimkan satu persatu. Anda lihat datanya ini. Ya, yang saya lingkar ini. Ini datanya ini. Nah, dia akan dikirimkan. Nah, data itu adalah data digital. Data itu wujudnya seperti apa? Data itu hanya angka ya. Angka digital. 0 dan 1 ya. 01, 01 dan seterusnya. Karena di dalam microcontroller ini adalah sistemnya dia menggunakan data digital. Maka kalau ada data analog itu harus diubah dulu ke digital. Data digital yang akan dikirimkan itu nanti hanya berupa angka. Ini 0, 1, 1, 0 dan seterusnya ya. Ini adalah datanya. Ini datanya. Nah, kemudian Anda pernah belajar teknik digital ya. Maka ada istilah MSB sama LSB. Most significant byte dan low significant byte. Nah, di sini data dengan bobot tertinggi ini D7 dan menuju D0 ini menuju ke rendah. Yang dikirimkan adalah data yang MSB dulu. Nah, data intinya yang perlu dicermati di sini adalah pengiriman data itu dilakukan satu persatu. Nah, katakanlah ini dilakukan ini kita asumsikan dalam per detik itu ya, misalnya ya. Ini detik pertama, kita kirimkan data D7 dengan isi datanya 0. Kemudian di detik berikutnya, data 6, D6 ini dikirimkan, isinya adalah 1. Kemudian di detik berikutnya, dan seterusnya. Sehingga, jika kita asumsikan setiap data itu dikirimkan dalam 1 detik, maka untuk mengirimkan 8 data ini harus butuh waktu 8 detik. Nah, misal seperti itu ya. Nah, sehingga ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kita lihat kelebihannya apa ini di sini? Dia hanya butuh satu jalur ya. Satu kabel sebenarnya. Satu jalur hematnya. Tetapi kekurangannya adalah dia harus butuh waktu yang lebih lama. Karena kalau dia harus mengirimkan 8 data, maka dia harus butuh waktu 8 kalinya. Nah, seperti itu. Tapi ini proses pengirimannya sebenarnya sangat cepat sekali. Kalau Anda punya CPU dengan clock misalnya 1 GHz, berarti artinya dia dalam waktu 1 detik bisa mampu mengirimkan sebanyak 1 giga data ini. Nah, berarti sangat cepat sebenarnya. Nah, sehingga untuk implementasi sampai saat ini, sistem pengiriman data serial ini yang masih digunakan. Nah, kemudian bedanya dengan paralel. Ya. Nah, kalau paralel ini dia mengirimkan data secara serempak bareng ya. Nah, dia menggunakan satu garis untuk mengirimkan 1 bit data. Nah, sehingga dalam waktu yang sama, at time, maka dia bisa mengirimkan sejumlah data yang bisa dipasangkan tadi. Nah, misal di sini ada sama ya, kita ada 8 data dari D0 sampai D7 akan dikirimkan ke unit penerima ini ya. Karena setiap satu data itu dikasih jalur sendiri, maka dalam waktu 1 detik, maka data kesemuanya ini langsung terkirim. Nah, dia langsung dikirimkan ke receiver ini, langsung dengan waktu yang sama. Nah, ini kelebihannya waktu lebih cepat, pengirimannya lebih cepat. Dalam waktu yang sama, dia akan bisa mengirimkan 8 bit data. 8 bit data ini sudah bisa terkirim. Namun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah ini setiap data dia butuh jalur, kabelnya jadi lebih banyak. Nah, ya ibaratnya gini, kamu berjalan di suatu jalan ya, di jalan raya.
Di jalan raya itu misalnya di jalan tol itu kan banyak jalur tuh. Kadang-kadang ada sampai 3 sampai 4 jalur. Maka dia bisa 4 mobil berjalan bareng loh. Tapi kalau hanya jalurnya satu saja, satu jalur, maka harus berurutan berjejer-jejer ke belakang itu. Sehingga waktunya lebih lama. Jadi analoginya seperti itu. Ibaratnya jalur jalan ya. Nah, sampai di sini ini yang perbedaan antar serial paralel sudah bisa dipahami ya. Ini proses pengiriman data. Poinnya di sini adalah pengiriman serial, data dikirimkan secara satu per satu. Sehingga dia cukup butuh satu jalur, tetapi dia harus butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan paralel, data dikirimkan secara serempak, satu data satu jalur, sehingga waktunya lebih cepat, namun dia harus membutuhkan jumlah jalur yang lebih banyak. Itu ya perbedaan yang pertama. Ini sudah cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ada sistem berikutnya nih. Ini masih jenis-jenisnya, tipe-tipe ini ya, prosesnya dulu ya, belum macam-macam ini ya, media komunikasinya. Tapi di sini adalah sifat-sifatnya. Kalau tadi ada yang pertama tadi tentang serial dan paralel, nah di sini ada yang namanya sinkronus dan asinkronus. Nah, kira-kira dari namanya ini nanti akan pengiriman dan penerimaan data yang bagaimana ini? Saya menyapa dulu. Menyapa rekan-rekannya di sini. Ada Muhammad Kevin. Ada nggak Mas Muhammad Kevin? Menyimak nggak? Ya, Kak. Kalau dari namanya kira-kira gimana ini Mas? Sinkronus atau asinkronus ini? Menurut Anda gimana? Salah nggak apa-apa nih. Menurut Anda aja nggak apa-apa. Gimana, Pak? Kalau dari namanya ada sinkronus atau asinkronus. Ini model pengiriman data yang bagaimana? Kalau Anda lihat dari namanya, bisa Anda jelaskan secara singkat? Kalau sinkron itu berarti dia nggak sinkron gitu. Kalau sinkron itu serempak ya. Kalau asinkron tidak serempak. Dan ya. Oke. Jadi itu ya apa istilah lainnya. Maka kalau Anda jelaskan bagaimana? Kalau serempak itu pengiriman data yang bagaimana? Kalau tidak serempak itu yang bagaimana? Jadi belum tahu, sudah tahu belum? Rekan-rekannya mungkin bisa membantu. Jadi gini, analoginya adalah kalian kan pernah baris berbaris tuh ya. Nah, jadi kenapa kok bisa itu kan serempak itu ya. Kalau yang namanya baris kan dari mulai pergerakan kakinya sama tangannya kan serempak ya. Itu ada yang memberi aba-aba ya. Jadi kalau ya sinkron itu berarti serempak, ada yang memberikan aba-aba. Ada yang memberikan komando sehingga apa yang dilakukan itu serempak ya. Sedangkan yang asinkron tidak serempak. Ya kayak Anda berjalan bareng-bareng tapi nggak ada yang memberi aba-aba, maka ya ada yang kaki ya kanan dulu, ada yang kiri dulu, seperti itu. Jadi analoginya seperti itu. Nah, kalau di komunikasi data ini bedanya bagaimana? Nih lihat, yang namanya sinkron nanti ini ada yang namanya clock-nya. Nah, inilah yang memberikan aba-aba nanti sebenarnya. Yang diberi aba-aba apa? Ya, antara data transmitter dan receiver ini nanti. Nah, jadi ciri khasnya data sinkron nanti ada yang namanya clock di sini. Ya, clock. Nah, kemudian kalau asinkron itu tidak clock. Nah, kalau asinkron ya hanya RX dan TX ini saja. Nah, tetapi ini sistem pengiriman datanya nanti dia menggunakan sistem serial ya, yang ini. Karena dia hanya menggunakan satu jalur untuk pengiriman, ya, ini yang atas ini, dan ada satu jalur untuk penerimaan. Tapi untuk mode pengirimannya, dia akan ada yang namanya sinkron dan asinkron. Dan ini hanya berlaku di model serial ya. Kalau yang paralel nggak ada seperti ini. Dia otomatis serempak karena dia akan bareng. Tapi kalau ini
itu ada yang memberikan aba-aba yang namanya clock di sini, CLK ini, clock. Dan ini akan mengirimkan, jadi pengiriman dan penerimaan ini akan mengikuti atau jumlah datanya yang dikirimkan dan diterima itu nanti dia akan mengikuti dari jumlah clock yang ada di sini. Jadi dia akan selalu teratur antara transmitter yang mengirimkan ini ke receiver. Ya, begitu juga sebaliknya. Transmitter dia akan mengirimkan ke receiver. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah jalur clock-nya ada di sini. Nah, jadi dia akan sinkron ya. Synchronous interface. Receive clock is linked to the send clock. Dan ini ada clock yang ada di sini. Jika kalau dari sisi kebutuhan jalur, nah, sistem sinkron ini lebih banyak kabelnya ya, selisih 1 karena dia untuk clock ini, untuk jalur clock. Tetapi kelebihannya dia data yang dikirimkan antara pengirim dan penerima itu serempak. Jadi tidak ada kesalahan. Jadi meminimalkan adanya kesalahan. Oke ya. Jadi kalau sini kirim, ya, kirim 2 data, maka dia nanti akan terima 2 data. Dia akan serempak ya. Kalau Anda lihat sendiri kalau baris berbaris yang ada komandonya itu kan akan kelihatan seperti itu. Meminimalkan kesalahan. Nah, dari sini secara garis besar cukup jelas ya. Oke. Nah, yang jelas ini dia akan meminimalkan adanya suatu kesalahan. Nah, kelebihannya di sini adalah tidak perlu membutuhkan apa itu untuk pembangkitan clock. Karena kalau tidak ada clock, nanti dia harus ada semacam apa ya, pemberi tanda. Jadi kalau mana data yang kirimkan, dia mengirimkan data dari mana ke mana. Nah, nanti dia sehingga di dalam penerima ini tidak ada yang namanya salah data. Ibaratnya gini, Anda mengirimkan parcel tuh ya. Nah, jadi parcel ini isinya di situ ada misalnya ada pensil, ada penggaris, ada buku. Nah, yang namanya clock ini dia tuh memberikan instruksi bahwa di dalam satu paket ini isinya nanti ada penggaris, pensil, dan buku. Nah, dia akan tahu di sini. Nah, tapi kalau tidak ada clock itu ya nanti pensil, buku, penggaris itu akan terbuka, tidak ada dalam suatu wadah misalnya. Dan ada lagi di situ ada tas misalnya. Ada lagi mouse misalnya. Nah, dia harus mengidentifikasi yang barang yang dikirimkan nanti yang seharusnya yang mana. Kok ini ada 5 barang nih, padahal harusnya 3. Maka bisa jadi terjadi miss data itu seperti itu. Kalau dia tidak menggunakan sistem sinkron. Tidak ada clock-nya. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu untuk implementasi pengiriman datanya. Sampai di sini ini bisa cukup jelas ya. Nah, kalau asinkron seperti ini. Dia tidak ada clock-nya. Nah, dia tidak ada clock yang ada di sini kan. Nah, mereka atau yang data-data yang ada di sini, yang secara asinkron ini, dia mengirimkan dan menerima datanya itu clock-nya tidak ada clock yang terhubung antara pengirim dan penerima. Nah, sehingga yang paling penting di sini adalah receiver harus mengetahui timingnya. Nah, receiver harus mengetahui timingnya. Nah, sehingga pada saat Anda mengirim data di katakanlah data ini akan saya kirimkan adalah 3 data pertama, 1 paket misalnya. Maka dia harus tahu, oh ini data 1. Maka receiver ini harus tahu. Oke, oh ini adalah data pertama, ini data kedua, data ketiga. Oke, berarti dia tahu. Misalnya pengirim kan tidak ada yang memberikan aba-aba, cuma dikasih ini dalam satu pengiriman tuh ada clue. Data yang akan saya kirimkan ini adalah 3 data pertama. Ini ini miliknya si A. Kemudian 2 data berikutnya miliknya si B.
Nah, hanya seperti itu. Dia ngirim nih, buku, penggaris, pensil, kemudian ada mouse, ada keyboard. Nah, maka di sini sudah harus tahu nanti dia. Si si RX-nya ini nanti harus memahami. Oh, berarti barang miliknya A, ini harus kan 3 data pertama nih. Berarti pensil, penggaris, sama pulpen misal tadi. Sedangkan mouse dan keyboard ini udah data berikutnya kan. Data keempat dan kelima, berarti ini miliknya B. Jadi harus ada, tidak ada yang memberi apa-apa, tapi ada clue yang harus dikirimkan di sana. Jadi ini ada kemungkinan besar salah data. Bisa jadi mouse-nya tadi masuk ke A seperti itu. Kalau nanti misalnya tidak terjadi keserempaan atau terjadi adanya mistiming, nanti akan seperti itu. Nah, sehingga di sini ada kejelasan bahwa pada saat pengiriman dan penerimaan itu tidak sinkron, bisa jadi tidak sinkron, tidak ada yang memberi aba-aba soalnya. Maka kemungkinan besar data itu bisa jadi terjadi misdata. Contoh data yang salah itu misalnya nanti kalau Anda praktek sudah kita menggunakan yang namanya sistem komunikasi, nanti di praktek itu salah satu atau ada 3 praktek kan atau topik praktek itu nanti yang kita menggunakan sensor. Di mana nanti ada sensor yang harus kita hubungkan dengan model komunikasi data seperti ini. Nah, nanti kita coba aja kalau misalnya nanti di situ tidak sinkron, kemudian datanya salah, nanti akan seperti apa. Tentunya data antara pengiriman dan penerimaan itu akan menjadi fatal nanti. Nah, jadi seperti itu. Ini penting sekali dalam pengiriman dan penerimaan data, sehingga data yang dikirimkan dari sensor itu tidak salah. Karena sangat fatal misalnya sensor, katakanlah di sini saya akan masang sensor ketinggian, altimeter untuk altimeter. Nah, seharusnya data yang terkirimkan di situ, data yang benar realnya adalah 10.000 feet misalnya. Tapi data yang dikirimkan salah. Dia hanya membaca 100 feet saja misalnya. Angka yang diterima, ada yang data hilang. Nah, kan sangat fatal pengaruhnya ya, karena ini berkaitan dengan data. Maka untuk sistem komunikasi data ini merupakan hal yang menjadi perhatian khusus ya, karena jangan sampai antara data yang dikirimkan dengan data yang diterima oleh sistem microcontroller itu tidak terjadi kesalahan data. Nah, kemudian di sini ada ini ya, sistem komunikasi data asinkron itu lebih lambat nih daripada yang sinkron. Ya karena tidak ada tadi clock-nya tadi, sehingga ada waktu khusus untuk mikir ya istilahnya ya, kalau orang itu untuk mengikir, untuk memilah, untuk mengidentifikasi data yang punya siapa, ini data yang mana. Sehingga seperti itu analoginya. Oke. Kemudian sampai di sini kelebihannya ini untuk proses pengiriman dan penerimaan data dia tidak membutuhkan ini ya, jalur yang lebih banyak karena dia lebih hemat satu jalur, tidak ada clock untuk yang kita hubungkan. Bedanya di situ. Tidak terlalu signifikan sebenarnya kalau untuk jumlah jalur. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan rekan-rekan? Cukup jelas? Siap, jelas, Pak. Ya, kemudian yang berikutnya, ini ada model komunikasi apa lagi di sini? Ini ada bus. Tadi ada yang ditanyakan ya, ada yang bertanya bus seperti itu ya. Ada sistem bus, ada yang point-to-point communication. Nah, ini bus itu sebenarnya merupakan juga topologi ya. Tadi saya mengistilahkannya bisa jalur juga, konfigurasi juga bisa ya seperti itu. Dan ini sistem bus ini dia bisa dihubungkan bukan point to point, tapi dia bisa dihubungkan dengan banyak banyak unit bagian. Contohnya ini aja, yang paling gampang itu ini jalan kompleks itu aja ya. Katakanlah ini ada kompleks perumahan, ini adalah rumah-rumah seperti itu ya analoginya, biar Anda mudah untuk membayangkan. Nah, ada 4 rumah nih di kompleks perumahan.
ya kan? Kemudian, nah ini ada jalur utama nih, jalan masuk ke komplek itu. Nah, di jalan masuk ke komplek itu tuh ada gang-gang yang akan menghubungkan ke masing-masing rumah. Nah, itu adalah contoh bus itu seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata kuncinya adalah semua itu terhubung. Nah, jadi di sini ada lebih dari 2 devices yang dapat dihubungkan. Nah, ke komunikasi mediumnya di sini, ke jalur utama istilahnya seperti itu. Jadi lebih banyak. Jadi tidak hanya satu. Kalau yang tadi itu kan bisa kita lihat. Kalau ini adalah satu, ini point to point ya. Kalau point to point itu di contoh awal tadi, ini adalah point to point. Contoh point to point adalah misal dari microcontroller ke unit Bluetooth, microcontroller ke apa ini driver. Ini adalah titik ke titik, itu beda. Tapi kalau bus tidak, bus itu satu jalur bisa dihubungkan ke beberapa device. Contohnya ini tadi. Nah, ya kan, ini satu jalur bus, ini seperti ini bus. Ini bisa dihubungkan ke unit microprosesor, ke mana lagi, ke memori, ke unit RF. RF ini biasanya untuk radio frekuensi, untuk semacam Bluetooth tapi dia menggunakan jalur radio frekuensi. Nah, kalau ini ke misalnya DSP, misalnya ini ke keyboard atau ke keypad. Nah, dia akan melewati jalur utama tadi atau jalur medium ini. Nah, sehingga untuk apa itu pengiriman data itu yang diperlukan apa ini? Kembali lagi ke analogi rumah tadi ya. Ini adalah suatu komplek perumahan, ada 5 rumah dan semua rumah kan terhubung ke jalur komplek nih. Ada gang-gangnya. Kalau ada pengiriman paket ya, paket atau Anda belanja online seperti itu istilahnya itu data ya, anggap aja data. Nah itu kenapa kok ini bisa sampai ke memori, ke rumahnya memori? Itu harus apa? Yang dibutuhkan apa untuk mengidentifikasinya? Ada yang tahu? Ada banyak rumah tapi pada saat dikirimi satu paket data tidak salah, tidak nyasar. Mas Kiki ada tahu? Mas Kiki Selo Ageng? Siap. Ragu, Pak. Masih mau jawab, Pak. Nggak apa-apa, ini nggak pengaruh. Salah nggak apa-apa, tak benerin nanti. Apa? Butuh apa? Ini analoginya suatu kompleks perumahan, ada 5 rumah. Kemudian hanya ada satu data nih. Data ini dikirimkan. Lah kemana ini? Biar nggak salah sasaran, butuh apa itu? Awas Kiki apa? Butuh? Tadi mau jawab malah ragu ya. Apa Mas? Butuh apa? Ini. Apa? Butuh? Kalau misalkan itu, Pak, dianalogikan sebagai itu, Pak. Gimana Mas? Dia butuh addressing ya, butuh alamat, ya kan? Jadi dalam proses pengiriman model bus seperti ini, enggak apa-apa. Kamu tadi paling sudah tahu ya. Cuma kamu agak malu untuk jawab ya. Jadi di sini sistem komunikasi data menggunakan model bus seperti ini dia butuh addressing, itu pengalamatannya. Jadi alamatnya diperlukan untuk memilih mana yang akan kita kirimi data atau data yang akan kita pick up yang mana atau kita ambil yang mana. Ya, ibaratnya adalah tadi paket barang atau data itu akan dikirimkan atau diambil itu kalau sudah semua terhubung seperti ini ya berarti mana yang jadi addressing itu diperlukan ya, pengalamatan ini harus ada dalam sistem komunikasi model bus seperti ini. Berbeda kalau hanya ini modelnya seperti ini memang paralel ya secara apa itu topologi atau secara konfigurasinya paralel. Tapi di sini ada alamat yang harus dituju. Tidak semua terkirim ya. Nggak semua ada satu barang kan nggak mungkin ini untuk 5.
penyebaran, tapi hanya untuk memori saja nih. Data hanya untuk memori, tapi lewatnya sini sama. Tapi harusnya ke sini. Misalnya seperti itu. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Data tetap sama, pengiriman lewatnya jalur utama, tapi dia tujuannya kemana? Oh, ke memori. Ke komplek atau ke rumahnya memori ini. Lewatnya sama, sama-sama di pintu gerbang yang sama. Tapi tujuannya berbeda. Maka kata kuncinya adalah di sini sistem bus butuh yang namanya addressing. Pengalamatan. Oke, kemudian nah kalau point to point ini ya. Ini yang model berikutnya. Point to point. Nah, point to point itu dari satu titik ke titik ya. Jadi dia tidak terhubung melalui satu jalur bus atau jalur utama, tapi dia langsung direct ya. Jadi dia langsung ke bagian mana. Kalau dia keypad ini akan berkomunikasi dengan mikroprosesor, ya udah dia langsung membuat jalur sendiri. Nah, dan ini tidak akan dilewati oleh jalurnya memori dari RF enggak. Nah, dia tetap seperti ini. Nah, dan kata kuncinya adalah point to point ini hanya dua perangkat ya, atau hanya dua devices. Nah, kata kuncinya ini point to point kan, titik ke titik ya. Nah, dan ini kelebihannya dia tidak perlu memerlukan alamat. Nggak usah memerlukan alamat kan udah jelas nih. Saya mau mengirimkan ke sini. Ini sudah otomatis ya. Kalau jalur data sudah saya lewatkan ke sini pasti dia akan sampai ke microprocessor. Dan ini harus hanya dua device saja, nggak bisa lebih. Kalau nanti 3 dia akan bingung karena nggak ada alamatnya. Ibaratnya nanti dia akan terhubung ke DSP juga, nah dia akan data keluar ini terus ini mau kemana nih? Kok ini ada 2 jalan nih, nggak ada alamatnya ya. Ibaratnya Anda menjadi kurir, Anda diminta untuk ngirim barang, ada 2 rumah ya, tapi nggak ada alamatnya. Ini yang mana? Bingung juga nanti. Nah, tapi kalau hanya point to point, oh ini kirimin ke microprocessor saja karena nggak ada pilihan lain. Nah, jadi point to point ini ya jelas ya. Jadi tanpa alamat data bisa dikirimkan. Nah, jadi ini pengalamatan ini tidak diperlukan di sini. Nah, antara pengirim dan penerima tidak perlu ada alamat. Kan sudah jelas seperti itu ya. Dari sini sudah cukup jelas ya penjelasannya. Ada perbedaan. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini rekan-rekan? Tidak ada, nanti saya lanjutkan. Ada model komunikasi data lagi yang namanya duplex dan full duplex. Nah, jadi ini analoginya apa ya? Oke. Ya, analoginya ini Anda komunikasi. Ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Anda belajar dulu pernah yang namanya full duplex dan half duplex dalam suatu sistem komunikasi. Saya contohkan ini aja. Yang full duplex ini yang berkaitan dengan penerbangan adalah komunikasi antara pilot dengan ATC. Saya bertanya ini, ada yang pernah belajar tentang sistem transportasi udara ya? Oke, Mas siapa ini? Revangga ada nggak Mas Revangga? Mas Revangga monitor? Bisa mendengarkan? Enggak ya? Bisa. Oh, Mas Revangga, oke ya. Mas Revangga, kalau dari istilahnya ini, full duplex, saya tadi contohnya kan adalah komunikasi contoh ya, itu antara pilot dengan ATC. Itu kalau saya tanya, komunikasi full duplex itu komunikasi yang bagaimana itu? Bisa dijelaskan? Sepengetahuan Anda. Salah nggak apa-apa. Bisa Mas Revangga? Atau yang lainnya rekan-rekan yang tahu boleh membantu, silahkan. Bebas. Mas Hafa, silahkan. Jadi Pak, kalau full duplex itu dia itu informasinya itu bisa mengirim dan menerima Pak. Bagaimana antara pengirim dan penerima?
Jadi dua-duanya itu bisa mengirim dan menerima informasi, Pak. Jadi misalnya yang dari pilotnya itu mengirim informasi ke ATC. Oke. Nah, ATC juga bisa mengirim informasi juga dan juga bisa menerima, Pak. Oke ya, betul. Betul sekali ya. Jadi seperti yang dijelaskan Mas Haha. Jadi seperti itu. Jadi full duplex itu adalah komunikasi antara pengirim dan penerima itu yang bisa terjadi dua arah, saling ya. Jadi betul sekali. Pengirim ini dapat mengirimkan informasi. Nah, contohnya tadi adalah misalnya pilot mengirimkan informasi ke ATC, ke tower misalnya ya. Nah, dan sebaliknya, tower ini juga bisa mengirimkan. Jadi bisa saling bercakap-cakap ya. Ini namanya full duplex. Nah, begitu juga di komunikasi data juga ada seperti ini. Nah, jadi antara pengirim dan penerima ini saling berkomunikasi bisa mengirimkan dan menerima. Nah, ini biasanya terjadi contoh kalau implementasi di microcontroller itu tadi ya, kembali ke contoh motor stepper. Contoh ke motor stepper itu ada namanya sensor posisi misalnya. Contoh misalnya saya akan mengendalikan ini misalnya di posisi 0 derajat ya. Saat ini posisi di 0 derajat. Saya ingin memberikan instruksi ke motor itu untuk otomatis ya. Silahkan motor berputar 90 derajat. Maka nanti motor akan berputar. Sedangkan putarannya itu per step itu adalah 1 derajat. Maka saat step pertama dia hanya 1 derajat, step kedua 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia sampai terus. Nanti kalau dia bertambah-tambah terus sampai 90. Nah, kalau sudah 90 dia akan berhenti. Nah, untuk mengetahui ini sudah 90 atau belum, ini bisa juga dengan misalnya kita menggunakan sensor posisi misalnya. Nah, jadi motor ini juga bisa memberikan instruksi. Misal, ini microcontrollernya, motor kamu berputar 90 derajat. Nah, sedangkan motor akan berputar karena dia stepper nih, per step. Sekarang saya sedang di posisi 1 derajat. Nah, dia memberikan informasi ke microcontrollernya. Oke, kamu nambah lagi 1 derajat, nambah lagi, berputar lagi. Dia bergerak 1 derajat. Sekarang saya di posisi 2 derajat. Sekarang saya di posisi 3. Jadi seperti itu, saling berkomunikasi. Nah, sehingga ini ada proses komunikasi dua arah. Ini namanya full duplex. Contohnya tadi sudah jelas saya informasikan seperti halnya pilot dengan ATC. Ini komunikasi dua arah. Nah, sehingga dalam komunikasi full duplex itu dia requires at least 2 wires. Jadi dia minimal harus ada 2 kabel ya. Ini harus ada 2 kawat. Ya, 1 jalur untuk mengirimkan, 1 jalur untuk menerima. Maka di dalam komunikasi itu, nah kalau Anda nanti akan belajar di navigasi ya, itu nanti pada saat mengirimkan dan menerima itu nanti beda frekuensi. Jalurnya kalau di komunikasi udara itu dia menggunakan frekuensi. Maka saat pilot akan mengirimkan data ke ATC itu dia menggunakan frekuensi X-nya. Nanti dia dari ATC ke pilot ini dia akan menggunakan frekuensi yang berbeda, Y misalnya. Paling hanya selisih sedikit. Dan itu tergantung dari ini ya, setiap tower punya masing-masing daftar frekuensi. Untuk lebih jelasnya nanti Anda belajar di STU ya, sistem transportasi udara, mungkin akan dijelaskan di sana. Nah, kemudian ini sudah cukup jelas ya yang full duplex. Saling berkomunikasi dua arah, membutuhkan minimal 2 wire kalau ini tadi di microcontroller. Nah, kemudian ini bisa juga komunikasinya di waktu yang sama nih. Nah, maka dia bisa saling komunikasi. Sehingga seolah-olah bisa bercakap-cakap seperti itu. Nah, sedangkan di half duplex ini dia tidak bisa berkomunikasi langsung. Jadi dia hanya satu arah. Dia ini hanya satu arah. Jadi keuntungannya dia hanya membutuhkan satu jalur saja nanti ya. Only one node transmit at any time. Jadi dia akan mengirimkan data dari pengirim ke penerima.
Tetapi penerima ini tidak bisa berkomunikasi dengan pengirimnya. Contohnya apa contohnya? Ya, contohnya adalah penyiar radio atau penyiar televisi ya ke Anda. Nah, Anda kan tidak bisa memberikan komunikasi. Misalnya di TV itu pembawa berita akan menyampaikan informasi, ya Anda hanya sifatnya menerima aja. Anda nggak mungkin bertanya. Kecuali Anda ada jalur, misalnya di situ adalah interaktif ya, misalnya untuk menerima pertanyaan itu baru bisa. Tapi kalau di kondisi normalnya antara pengirim dan penerima ini hanya satu arah komunikasi. Yang memberikan informasi hanya pengirim saja. Sedangkan penerima ini tidak bisa memberikan informasi balik ke sana. Nah, jadi ini akan lebih menghemat komunikasi. Maka untuk menyusun jalur komunikasi di suatu microcontroller, Anda perlu cermati apakah Anda itu membutuhkan umpan balik dari penerima data atau tidak. Kalau sifatnya hanya sebagai masukan saja, maka Anda cukup membaca data menggunakan satu jalur saja, sehingga lebih hemat jalur seperti itu. Kecuali Anda harus membutuhkan feedbackan dari suatu perangkat yang Anda kendalikan. Ya, misalnya motor tadi ya, Anda mengendalikan motor, mengirimkan data, tapi di saat itu juga Anda butuh feedback. Posisi motor di mana posisinya, maka dia harus Anda baca datanya di mana. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nah, kemudian ada yang namanya SCI atau UART. Ini adalah Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Nah, ini merupakan salah satu contoh komunikasi jenis serial. Ya. Nah, di sini tidak membutuhkan clock. Jadi salah satu model komunikasi serial yang asinkron. Contohnya apa? Ini. Anda fokus ke sini ya. Nah, nanti kalau Anda akan menggunakan atau membuat suatu perangkat microcontroller, berbasis microcontroller, Anda akan menggunakan sensor, Anda akan menggunakan LCD display misalnya, atau Anda akan mengendalikan motor, tentunya melalui driver motor tadi ya. Nah, tetapi di situ komunikasi datanya menggunakan ini, pinnya ada TX, RX di situ. Misalnya juga GPS misalnya, Anda akan menggunakan sensor GPS. Nah, ada TX, RX ini, maka dia akan menggunakan model yang namanya SCI ini atau UART ini. Nah, ini ya. Maka Anda cermati dari pinnya nanti. Nah, yang menjadi perhatian juga bahwa dalam menghubungkan, nah, misalnya mengkoneksikan, ini adalah perangkat satu nih. Perangkat A, kemudian perangkat A ini akan dihubungkan ke perangkat B. Nah, ini. Ya kan? Melalui jalur komunikasi UART ini. Nah, yang Anda cermati adalah pin TX ini harus terhubung dengan RX-nya penerima, apa itu perangkat yang satunya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa komunikasi itu harus terjadi antara pengirim dan penerima. Bukan pengirim dengan pengirim ya. Nanti dia akan bentrok. Maka di bagian yang A ini, misalnya ini adalah piranti yang A akan berkomunikasi dengan piranti yang B ini, maka yang harus dihubungkan adalah, pertama adalah TX-nya A ini harus terhubung ke RX-nya B. Ya kan? Dan sebaliknya, RX-nya A ini harus terhubung dengan TX-nya B. Nah, sehingga nanti biar ada proses pengiriman dan penerimaan data. Nah, jadi seperti itu ya, yang menjadi perhatian. Nanti ini akan ada di beberapa sensor yang menggunakan model komunikasi jenis ini. Ya. Tapi ini jenisnya adalah asinkronus.
Kemudian kelebihannya dia hanya menggunakan 2 wire atau 2 kabel ya, untuk TX dan untuk RX. Nah, kemudian ini juga bisa untuk full duplex ya. Kalau half duplex tentunya bisa. Kalau full duplex bisa, otomatis untuk dibuat half duplex juga bisa. Tapi kalau half duplex untuk dibuat full duplex ya belum tentu bisa. Jadi kelebihannya kalau full duplex itu komunikasi bisa saja yang half duplexnya dinonaktifkan. Nah, ini adalah implementasinya. Contoh seperti ini, misalnya dalam bentuk chip IC ya, integrated circuit. Sensor gyro itu atau accelerometer juga nanti bentuknya dalam bentuk chip IC seperti ini. Nanti dia punya pin atau punya kaki yang harus nanti dihubungkan. Nah, ini ya implementasinya adalah yang paling penting. TX di UART 1 ini terhubung ke RX. Ini harus mutlak ya. Coba aja nanti kalau pas dipraktek, pas kita menggunakan sensor, TX sama RX-nya ditukar. Coba TX, connect TX. Pasti nanti dia tidak akan terjadi proses komunikasi data. Pengiriman dan penerimaan data itu tidak akan terjadi. Jadi harus menjadi perhatian ya. TX A harus terhubung dengan RX B. Dan TX B harus terhubung dengan RX A. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan rekan-rekan? Belum? Nah. Kemudian kalau itu dibongkar lagi, kira-kira tuh proses komunikasinya seperti apa? Nah, data digital, sekali lagi ya, data yang dikirimkan oleh sistem komunikasi data ini adalah semua data digital. Ya, maka isinya data adalah 1, 0, 1, dan seterusnya. Bisa konfigurasinya 101 atau 011, 00, 1110 dan seterusnya bisa. Ini ada seperti ini, datanya akan dikirimkan secara serial. Ini serial ya, karena dia dikirimkan satu persatu. Ini data 0 dulu, kirim. Kemudian berikutnya data 0, data 1, data 0, dan seterusnya sampai data terakhir nih, misalnya sampai data 1. Seperti ini. Jadi data dikirimkan satu persatu. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, contoh lagi di sini adalah mode Bluetooth. Tadi seperti di contoh awal rangkaian itu saya jelaskan di situ ada yang namanya Bluetooth. Nah, Bluetooth ini memang berkomunikasi melalui media udara ya, sehingga dia bisa dikatakan wireless, tidak ada kawat yang menghubungkan. Tapi dia ada modul yang harus sampai ke microcontroller. Nah, ini adalah salah satu contoh microcontroller yang akan membaca data dari smartphone ini. Memang smartphone ini tidak terhubung secara langsung melalui kabel ya ke microcontroller, tapi dia dijembatani atau difasilitasi oleh media udara melalui Bluetooth ini, Bluetooth modul. Dan Bluetooth ini juga yang nantinya akan menerima data dan meneruskan ke microcontroller yang PIC 16F877A ini ke ini melalui ini UART ini. Jadi seperti itu rekan-rekan model komunikasinya. Jadi komunikasi data di sini itu fungsinya hanya untuk mengirimkan dan menerima data dari perangkat luar. Ya, bisa dari sensor atau juga dari perangkat-perangkat yang lain. Seperti itu. Sampai di sini, rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kira-kira yang saya jelaskan ini sudah bisa dipahami atau belum? Saya lanjutkan ya. Kalau belum, ini ada yang namanya Serial Peripheral Interface atau SPI. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, yang harus dicermati, kalau tadi yang pertama adalah ini ya, UART ya. Ada cirinya adalah kaki TX sama RX. Nah, kalau di SPI ini, Serial Peripheral Interface ini, nah, ini nanti ada yang namanya master,
itu adalah yang memberi data atau yang menerima data juga saling menerima dan memberi data. Ada istilah slave. Nah, dan di sini nanti koneksinya dia ada menggunakan ini pinnya MOSI, MISO, dan SCK. Ini katakanlah part A untuk bagian A, ini bagian yang B. Ya. Dia akan saling bertukar data, tapi koneksinya melalui serial peripheral interface. Nah, yang digunakan adalah pin ini, MOSI. Kalau nanti di sensor Anda ada tulisan MOSI, MISO ini, kemudian ada SCK, serial clock, dan ada chip enable di sini. Maka di sini nanti ini ya, data menggunakan sistem komunikasi yang namanya serial peripheral interface. Ini merupakan jenis point to point ya, simple synchronous point to point. Tapi di sini nanti menggunakan model master sama slave. Nah, nanti kita lihat bedanya apa di situ. Ini juga bisa untuk full duplex ya. Nah, kaki yang MOSI, MISO, SCK tadi itu beda penjelasannya apa? Nah, di sini adalah MOSI itu kepanjangan dari master out, slave in. Nah, ini digunakan untuk master ya, untuk masternya. Jadi data yang utamanya, bagian yang utamanya untuk mentransfer data ke slave. Jadi dia sebagai pemberi data dari master ke slave. Nah, kemudian MISO ini master in, slave out digunakan dengan slave untuk mentransfer data ke master. Jadi ya seperti TXRX tadi, tapi di sini nanti dia menggunakan istilah ini. Contohnya seperti ini ya. Master out, slave in. Jadi dia master akan mengirimkan, mengeluarkan data, slave sebagai in. Slave-nya mempunyai data input. Nah, sedangkan master in slave sebagai masternya ini berfungsi sebagai in atau menerima data. Dan slave-nya ini adalah untuk mengeluarkan data. Ya seperti halnya TXRX tadi, ujung-ujungnya seperti itu. Tapi di sini ada clock, serial clock yang ditambahkan di situ. This line used by master to transmit the clock. Nah, jadi ini ada clock yang digunakan. Jadi dia menggunakan model sinkron nanti karena dia ada clock yang ditambahkan di sini antara master sama slave tadi bisa saling berkomunikasi. Nah, kemudian slave select di sini adalah digunakan untuk mengaktifkan. Jadi nanti dalam model master sama slave ini bisa saja slave-nya itu lebih dari satu. Kalau misalnya ada 2 atau 3, nah SS slave ini untuk mengaktifkan. Istilahnya itu untuk membukakan pintu atau tidak saat dia mau dikirimi data. Nah, seperti itu analoginya. Nah, contoh di sini, ntar saya contohkan yang ada. Nah, beberapa contoh di sini ada. Di sini ada tiga slave ya. Nah, tetapi Anda cermati di sini. Nah, MOSI ini akan terhubung ke semuanya ini, ya kan? Wah, ini paralel dong ini. Nah, ya, kemudian, wah ini model bus. Nah, iya, betul model bus. Tapi alamatnya tidak menggunakan, tetapi di sini ada menggunakan aktivasinya. Di sini ada yang namanya select. Jadi untuk pemilihnya mana yang akan diaktifkan. Nah, kalau tiga-tiganya diaktifkan ya, maka data bisa kirim ke tiga-tiganya. Nah, seperti itu. Jadi berbedanya dengan yang tadi adalah ini. Nah, data dikirimkan ke semuanya, ke semua slave ini. Pokoknya semua tak kirimin. Nah, entah nanti pintunya dibuka atau tidak. Ya, kalau dibuka ya berarti dia mau menerima, kalau tidak ya tidak. Nah, pengatur pintunya dibuka atau tidak itu ada di sini, di SS1, SS2, SS3. Kalau data saya kirimkan bareng seperti itu, untuk yang slave 1 saja misalnya, maka yang saya aktifkan yang slave 1 ini. Tetap kendalinya ada di master ini. Ya, master ini yang menjadi pengendali utama. Dan sifatnya slave hanya menerima data saja.
Mengirimkan juga, ya, tapi dia mengirimkannya ke master. Seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum, saya lanjutkan. Ini masih ada tinggal sedikit lagi. Ini ada namanya I2C, Inter-IC Bus. Nah, di sini adalah termasuk juga dalam bentuk yang sinkron, tapi dia semacam gabungan itu ya. Datanya sinkron, tapi clock-nya juga ada. Datanya modelnya, penghubungannya modelnya seperti asinkron, tetapi di sini ada clock-nya juga. Tapi clock-nya juga diparalelkan. Ini merupakan pengembangan dari model komunikasi yang sebelumnya, yang UART, kemudian yang ISP. Nah, ini dan ada pengembangan yang lebih baru lagi yang namanya I2C. Dan sampai sekarang model ini masih digunakan. Ya, di smartphone Anda itu kan banyak sensor tuh. Ada kamera, sensor giro, sensor kompas, dan lain-lain lah. Nah, dia menggunakan ini modelnya, I2C seperti ini. Nah, ini yang sampai saat ini paling bagus nih. Karena di sini dari segi data, dari segi jalur dia hemat, hanya ada 2 jalur, SDA sama SCL. Tapi dia juga sinkron. Tidak ada apa ya namanya, kesalahan data itu yang lebih banyak. Karena dia ada clock-nya. Tapi clock-nya juga diserialkan. Jadi data dan clock ada, tapi data di sini diserialkan. Sehingga hemat jalur. Jalur data sendiri, tapi dia juga serempak, sinkron karena ada clock. Clock-nya biar lebih hemat, dia clock-nya juga diserialkan. Tentunya dalam hal ini ada yang dinamakan addressing ya tentunya. Maka pengalamatan itu diperlukan dalam sistem I2C, tapi tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting di sini data itu bisa dikirimkan melalui jalur yang seringkas mungkin, hanya ada 2 nih. Tetapi data tidak salah, yang dikirimkan dan diterima itu tidak terjadi error. Maka ada yang namanya clock. Maka ini yang menjadi ini ya, sistem yang sampai saat ini masih digunakan. Nah, ya ada 2 jalur, serial clock lain dan serial data lain. Nah, dan ini merupakan kelebihannya itu adalah mudah di-extend. Di-extend itu apa ya? Kalau kita akan menambahkan lagi, tinggal kita pasangkan aja. Model pemasangannya ya seperti ini. Paralel ya. Kayak kita memasang rangkaian listrik itu. Ini jalurnya, saya membutuhkan MCU misalnya. Ya tinggal saya tambahkan aja jalurnya ke SDA mana, SCL mana. Udah. Ternyata saya butuhkan LCD nih. Saya harus tambahkan LCD. Ya udah. Di-extend lagi aja, tambahin. Pinnya SDA mana, SCL mana. Nah, lalu untuk komunikasinya gimana? Biar ini enggak salah alamat ya, maka harus ada alamat di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini I2C modelnya seperti ini. Konsepnya sama seperti halnya yang tadi, ada master, ada slave. Tapi di sini ada clock otomatis yang sudah dituliskan di situ. Ada serial data, ini adalah data yang akan dikirimkan atau yang akan diterima oleh slave. Tapi di sini ada yang namanya clock, serial clock untuk mencerempakkan apa itu data yang dikirimkan dan diterima itu tidak salah. Nah, contohnya adalah seperti ini implementasi yang sebenarnya. Misal kita ada satu master nih yang akan menjadi kendali utama menggunakan microcontroller, maka setiap pin SDA ini akan saya hubungkan ke bagian-bagian yang lain. Misalnya ada slave 2, slave 3, slave 1. Di sini ada master lagi, tambahin. Nah, selama SDA-nya terkoneksi dengan SDA yang lain akan bisa, dan SCL, serial clock juga akan terkoneksi ke yang lain. Nanti untuk membedakannya melalui apa? Ya melalui address tadi, alamat. Baik, ini sudah selesai materi yang saya sampaikan hari ini. Materi saya ambilkan dari ini ya, gliding ini, Wundergliding. Dan ini bisa Anda simak juga, Anda baca di ebook yang sudah saya share di e-learning.
silahkan Introduction to Microcontroller. Kalau untuk lebih jelasnya bisa Anda cermati. Baik, sampai di sini ada yang ingin tanyakan, rekan-rekan? Kalau tidak ada, saya berterima kasih atas partisipasinya. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam menyampaikan materi ini.